Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya yang akan membahas sinopsis sinetron Yihai Mohabatin. Di adegan pertama kita dilihatkan oleh Isita dan juga Rahman yang sedang berada di kamar. Lalu tak lama kemudian Ruhi datang dan berkata jika malam ini dia akan tidur dengan kedua orang tuanya seperti anak-anak yang dia lihat di TV. Isita pun tersenyum dan Rahman hanya bisa terdiam memandangnya. Saat itu Ruhi langsung tidur di tengah-tengah ya, di antara Rahman dan juga Isita, tetapi Isita masih ragu untuk tidur di sana. Saat itu Ruhi pun memaksa dan memohon dengan sangat kepada Isita agar Isita mau tidur bersamanya. Ya, saat itu Ruhi ini mengikat kaki Rahman, mengikat kaki ayahnya dan berkata bahwa Isita ini sering bercerita kepada Ruhi jika Rahman suka menendang saat tidur katanya. Jadi saat itu Ruhi mengikat kedua kaki Rahman supaya nggak ketendang Ruhinya. Dan Rahman pun saat itu memandang Isita yang hanya bisa tersenyum mendengar ucapan Ruhi. Ruhi saat itu berkata mereka akan tidur bersama dan berjajar. Rahman pun saat itu terbatuk ya. Nggak tahu kenapa dia lagi flu atau apa. Dan mereka pun saat itu tidur bersamaan. Nah saat itu Rahman mematikan lampu. Rahman dan Isita memandang Ruhi dan tersenyum. Mereka ini sempat mau memegang kepalanya Ruhi secara bersamaan ya. Cie, jadi tangannya itu bersentuhan gitu loh ya, dan mereka pun di sini menjadi gugup kaku gitu loh guys. Ruhi saat itu memegang tangan mereka, memegang tangan Isita dan Rahman, lalu dia pun menggenggamkan atau menyatukan tangan keduanya di atas dadanya Ruhi supaya romantis gitu loh maksudnya ya. Dan dengan saring berpegangan tangan satu sama lain saat itu, Ruhi dia tertidur dengan lelap. Ruhi saat itu sangat senang ya bisa ditemani tidur oleh ayah dan ibu Isita. Lalu di sisi lain terlihat Asok yang sedang mencoba bersikap romantis kepada Sagun, tetapi Sagun marah dan menghindarinya. Nggak tahu ya, Sagun ini nggak tahu lagi mens atau lagi apa, pokoknya menghindarin Asok. Tetapi Asok saat itu lalu menanyakan buku yang dibeli Sagun untuk Aditya. Sagun menjawab jika dia tidak bisa menemukan buku tersebut dan lantas pergi ke rumah Rahman mengambil DVD Aditya. Sagun saat itu melihat DVD tersebut dan dia marah karena Romi memberikannya DVD yang salah. DVD yang sekarang berada pada Sagun adalah DVD pernikahan Rahman dan Isita. Ya, Asok berkata Sagun pergi ke rumah Rahman tanpa memberitahunya. Asok pun saat itu bertanya apakah Sagun mendapatkan hinaan. Sagun berkata dia tidak ingin membahasnya karena dia sedang sakit kepala. Sagun pun saat itu langsung narik selimut lalu bobok cantik. Terlihat Trisa sedang tidur di samping Mika. Trisa memulai pembicaraan tentang Mihir dan memuji-mujinya di depan Mika ya, di samping Mika maksudnya. Mika tidak memperdulikannya saat itu. Bodo amat, saya mau tidur, saya ngantuk katanya, good night. Dan Trisa berkata bahwa dia tidak pernah mempercayai sebuah pernikahan. Tapi begitu bertemu dengan Mihir, dia pun mengubah pandangannya. Semuanya sudah berubah 360 derajat katanya. Trisa tiba-tiba berkata jika dia sepertinya sudah jatuh cinta kepada Mihir. Mihika pun terkejut dan bertanya secepat itukah Trisa jatuh cinta? Trisa mengiyakan dan kembali menceritakan Mihir dan berkata jika dia setuju untuk menikah dengan Mihir. Mihika pun saat itu menangis mendengarnya ya. Ya sedih karena apa? Mihir itu kan dulunya itu mantannya Mihika ya guys. Mereka ini sangat dekat gitu loh dan hampir menikah saat itu. Tapi Trisa tiba-tiba saja datang di antara Mihika dan Mihir dan mau merebut Mihir guys. Ya gimana ya, posisinya Trisa juga nggak tahu gitu loh kalau Mihika itu ada cintanya kepada Mihir ya. Dan di sisi lain terlihat saat itu Rahman dan Isita terbangun tengah malam dan saling tersenyum melihat tangan mereka yang masih berpegangan ya. Mereka ini tangannya menggenggam gitu bersamaan. Dan Isita saat itu terbangun lalu Rahman pun melepaskan kain yang mengikat kakinya lalu mengikuti Isita dan memeluknya menggunakan tali tadi yang dari belakang ya. Menggunakan tali yang digunakan untuk mengikat kakinya oleh Ruhi itu guys. Jadi dipeluk Isitanya dari belakang. Seolah-olah Isita itu nggak boleh pergi kemana-mana. Masya Allah guys, baper banget di sini pokoknya. Ini episode ini jangan sampai kelewat guys. Karena di sini itu aduh ya Allah ya. Jadinya Mimin aja yang nontonnya ngebayangnya kemana-mana guys. Dan saat itu pun Isita hendak melarikan diri tapi Rahman mendorongnya. Dan kali ini memeluknya menggunakan tangannya. Jadi dilemparin talinya tapi sekarang diganti sama tangannya.
nggak pakai tali lagi guys memeluknya. Pokoknya semakin lama semakin romantis, dan memang terlihat sangat romantis. Ya, kita bahkan baper di sini guys. Mungkin kalau yang udah nikah ya, punya suami atau istri, ya nggak apa-apa lah ngeliat kayak gini kan. Nanti malamnya langsung bisa diiniin sama pasangannya masing-masing. Tapi ini kasihan yang jomblo. Coba gimana jadinya kalau yang jomblo-jomblo ini melihat video ini guys. Aduh, ini sangat berbahaya ya. Karena apa? Adegannya sangat romantis sekali. Apalagi saat itu Raman memeluk Ishita itu dengan penuh rasa cinta dan sayang yang begitu besar guys. Waduh guys. Tetapi guys, ini semua hanya mimpinya Sagun. Ternyata sikap romantis Raman kepada Ishita itu tapi bohong. Dan lebih tepatnya mimpi buruk Sagun itu guys ya. Sagun terbangun dan saat itu dia melihat DVD lalu mengambil DVD itu. DVD pernikahan Raman dan Ishita guys. Sagun berkata semua ini tidak akan terjadi katanya. Raman dan Ishita tidak boleh bahagia. Begitu ungkap hatinya Sagun. Lalu ini ke adegan Ruhi ya. Ruhi, Ishita dan Raman. Tapi ini yang asli, bukan mimpi lagi nih guys. Ruhi saat itu membuka matanya dan berkata bahwa dia memiliki satu harapan, agar orang tuanya selalu bersama dan bahagia. Ruhi pun berdoa pada dewa agar mengabulkan harapannya. Lalu Ruhi pun tidur. Dan singkat cerita, pada pagi harinya, Raman, Ishita, dan Ruhi masih saling berpegangan tangan. Raman pun saat itu terbatuk ya. Ishita terbangun dan bergumam jika Raman sangat keras kepala katanya. Sepanjang malam selalu batuk dan tidak mau minum air buatannya guys. Obat itu ya, obat herbal. Ishita pun saat itu menerima telepon dari Bala yang mengatakan jika Ishita lupa membayar uang asuransi lagi katanya guys. Ishita pun menjawab jika dia benar-benar tidak ingat dan akan segera menemuinya untuk memberikan cek sehingga semuanya bisa ditangani oleh Bala. Ishita sibuk ngurusin Ruhi dan juga Raman jadi tidak ingat mungkinnya guys. Sedangkan Ruhi saat itu dan Raman masih tertidur dengan memeluk Raman ya. Ishita meluk Raman dari belakang. Raman kemudian dia terbangun dan merasakan sakit pada tenggorokannya. Sementara Romi saat itu terlihat di sisi lain berencana akan menemui profesornya Bala dengan temannya. Nah, Ishita dan Romi akan sama-sama pergi saat itu, tapi motor Romi mogok guys. Dan Ishita bersedia mengantarnya. Ayo Romi, ikut denganku, aku akan mengantarmu katanya. Begitu ungkap Ishita. Dan di dalam perjalanan Ishita mengobrol dengan Romi. Dia menanyakan semua tentang kuliahnya. Tak lama kemudian Romi meminta Ishita untuk menurunkannya di sini, di tengah jalan. Ya, Romi merasa bosan dengan semua pertanyaan Ishita dan dia membuat alasan bahwa temannya mengirim pesan dan menyuruhnya menunggu di tempat ini katanya guys, ngeles dia. Saat itu Ishita pun menurunkan dan menyemangatinya untuk terus belajar dan menjadi yang terbaik. Romi merasa lega setelah turun dari mobil Ishita dan dia kemudian menyetop kendaraan lain. Dia mau naik bajai guys. Terlihat saat itu Nyonya Bala bertanya apa yang terjadi dengan Raman. Raman tidak bisa berbicara karena tenggorokannya sakit guys katanya. Mihir saat itu datang dan menyapa Nyonya Bala. Nyonya Bala lalu berkata bahwa suara Raman hilang dan dia berbicara dengan menggunakan tanda. Ya, pokoknya gitu aja lah, serak ya. Mihir lalu menanyakan tentang lelang pada Raman ya, lelang perusahaan, nggak tahu lelang apa guys. Raman menjawab dengan tanda dan Nyonya Bala yang mengartikannya. Ruhi saat itu datang dan bertanya, kemana suara ayah pergi katanya. Ruhi juga bertanya bagaimana sekarang mereka akan berkomunikasi. Apakah dengan tulisan? Raman pun tersenyum dan mencium Ruhi saat itu. Mihir pun berkata akan membawa Raman pergi ke dokter. Ishita saat itu menemui Bala dan berterima kasih karena Bala sudah mengingatkan tentang asuransinya. Bala berujar bahwa dia juga datang ke sini untuk menemui beberapa mahasiswa yang telah menyuapnya. Bala meminta Ishita duduk dan melihat mereka. Mereka lalu membicarakan Raman dan tertawa. Ya, Romi bersama temannya muncul dan dia pun terkejut melihat Bala bersama dengan Ishita. Bala dan Ishita masih mengobrol dan mereka sekarang sedang berbincang tentang Mihika. Jadi Romi ini merasa takut karena ternyata Romi ini sudah melakukan suap guys. Dia takut ketahuan sama Ishita. Nah, untuk kalian yang penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jangan lupa subrek channel ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.